Selamat sore pemirsa, Berita Nusantara kembali menyapa Anda pada hari ini. Sejumlah berita aktual akan kami sajikan untuk Anda. Bersama saya Haifatunisa, inilah Berita Nusantara selengkapnya. Informasi yang pertama pemirsa, otoritas Inggris melalui kepolisian Inggris menangkap kurang lebih sebanyak 522 orang di negaranya yang diduga mendukung kelompok aksi pro-Palestina yang dilarang. Adapun ratusan orang yang ditangkap dituduh melanggar undang-undang anti-teror yang berlaku di negara tersebut. Melalui keterangan Kepolisian Metropolitan London, dilansir dari AFP pada Senin 11 Agustus lalu, mengatakan bahwa semua penangkapan, kecuali satu penangkapan dilakukan di area Parliament Square yang terletak di dekat gedung Parlemen Inggris di ibu kotanya London. Adapun pengungkapan ini dilakukan pada hari Sabtu 9 Agustus lalu. Ratusan orang tersebut tidak hanya ditangkap karena ikut aksi protes, namun juga dikarenakan membawa poster bertuliskan dukungan untuk kelompok aksi Palestina yang baru-baru ini dilarang di Inggris. Adapun salah satu penangkapan lainnya terjadi untuk pelanggaran yang sama dan ditangkap di Russell Square di dekat Parliament Square. Adapun penangkapan terjadi ketika ribuan orang berunjuk rasa dalam koalisi Palestina yang menantang perang Israel di jalur Gaza. Pihak kepolisian mengatakan bahwa mayoritas terdiri dari remaja, parubaya, hingga lansia di kisaran 70 hingga 80 tahun. Serta jumlah pria dan wanita yang ditangkap jumlahnya relatif sama. Java TV melaporkan. Selanjutnya kita beralih ke Pati, Jawa Tengah. Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama atau PCNU Pati sebelumnya mengeluarkan maklumat untuk menyikapi aksi demo yang dilakukan pada 13 Agustus kemarin. Adapun demo tersebut tetap digelar meski sang bupati telah minta maaf serta telah membatalkan kenaikan pajak bumi dan bangunan sebesar 250%. Dalam keterangan Ketua PCNU Pati, Kiai Haji Yusuf Hasim, dalam keterangan tertulisnya pada Senin 11 Juli lalu mengatakan bahwa maklumat tersebut dikeluarkan guna menyikapi kondisi sosial dan politik lokal belakangan ini. Ia mengatakan, NU sebagai organisasi sosial keagamaan perlu mengeluarkan maklumat atas dinamika di masyarakat. Yusuf mengatakan bahwa menjaga kondusivitas daerah merupakan peran bersama seluruh elemen masyarakat Pati. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi segala kemungkinan buruk serta dampak buruk yang akan terjadi di kehidupan warga Pati. Yusuf mengatakan, terdapat seruan yang disampaikan kepada pihak aparat agar menjadi kondusivitas, tidak represif, dan mengedepankan persuasif. Java TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya. Ketua Majelis Ulama Indonesia atau MUI, bidang dakwah dan ukhuwah Khalil Nafis, mengatakan bahwa dirinya turut menjadi korban pemblokiran yang dilakukan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis atau PPATK, yang sebelumnya dikabarkan tengah gencar memblokir rekening dorman. Adapun Khalil menegaskan bahwa rekening yang diblokir miliknya merupakan rekening yayasan yang menyimpan uang sebesar 300 juta rupiah. Hal tersebut disampaikan oleh Khalil dalam keterangan melalui laman MUI pada 11 Agustus lalu. Dalam keterangannya, Khalil mengatakan bahwa dana tersebut merupakan simpanan untuk yayasan guna berjaga-jaga semisal ada keperluan yang mendesak. Selanjutnya, dirinya turut mengkritik keputusan dari PPATK yang melakukan pemblokiran sepihak rekening miliknya. Ia menilai bahwa pemblokiran tersebut merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia serta berpotensi membuat masyarakat tidak percaya terhadap perbankan dalam negeri. Java TV melaporkan. Terkait dengan isu pemblokiran rekening, Ketua Majelis Ulama Indonesia Bidang Dakwah dan Ukhuwah, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK, buka suara terkait isu pemblokiran rekening Ketua MUI sebesar 300 juta rupiah. PPATK mengatakan
bahwa rekening milik Kiai Haji Holil Nafis yang sebelumnya diblokir sudah dibuka oleh bank. PPATK bahkan menegaskan bahwa pihaknya tidak melakukan pemblokiran sama sekali. Hal tersebut diungkap oleh Deputi Bidang Pelaporan dan Pengawasan Kepatuhan PPATK, Fitriadi, di kantor MUI Jakarta Pusat, Senin 11 Agustus lalu. Ia menegaskan bahwa rekening milik Ketua MUI tersebut telah dibuka serta diaktifkan kembali oleh pihak bank. Selanjutnya, ia mewakili PPATK menyampaikan maaf atas sosialisasi pemblokiran yang dilakukan PPATK tidak dilakukan dengan baik. Ia juga menegaskan bahwa kebijakan pemblokiran rekening telah dihentikan. Fitriadi menyebut bahwa rekening Holil telah tidak aktif selama 6 bulan. Oleh karena itu, pihak bank kemudian melakukan pemblokiran rekening tersebut. Java TV melaporkan. Informasi selanjutnya, Polres Nganjuk melalui Satreskrim dan Satres Narkoba berhasil mengungkap 35 kasus dengan 53 tersangka selama periode Juli 2025. Adapun di antaranya terkait dengan kasus persetubuhan, penipuan, perjudian, pengeroyokan hingga curanmor. Untuk di bidang narkotika, kasus yang diungkap meliputi sabu-sabu dan obat keras berbahaya. Dalam konferensi pers yang digelar di Mapolres Nganjuk pada Senin 11 Agustus 2025, ada perincian kasus yang menonjol yaitu penyekapan pegawai koperasi oleh 2 tersangka dengan inisial AP dan LS di Nganjuk selama 8 hari. Selain itu, upaya penyelundupan pil double L ke dalam rutan kelas 2B Nganjuk dengan modus mencampurkan obat terlarang ke dalam perkedel yang melibatkan tersangka dengan inisial TR dan AG. Sementara itu, Kapolres Nganjuk AKBP Henry Noveri Santoso SHSIKMM mengungkapkan bahwa pengungkapan ini merupakan hasil kerja kolektif seluruh personil Polres Nganjuk, baik di tingkat Satres maupun Polsek jajaran. Untuk Reskrim selama bulan Juli 2025 berhasil mengungkap 16 kasus dengan tersangka sebanyak 31 orang dengan rincian untuk kasus persetubuhan sebanyak 2 kasus dan 2 tersangka, penipuan 2 kasus 3 tersangka, perjudian 3 kasus 13 tersangka yang terdiri dari judi konvensional 2 kasus dan judi online 1 kasus. Adapun pengeroyokan 5 kasus 11 tersangka, penyekapan 1 kasus, 2 tersangka. Dan yang terakhir adalah curanmor sebanyak 3 kasus, sebanyak 2 tersangka. Dalam hasil tersebut, Satreskrim menangani 16 kasus dengan 31 tersangka, sementara Satres Narkoba mengungkap 19 kasus dengan 22 tersangka. Dari tangan para tersangka Satreskrim, polisi mengamankan barang bukti di antaranya uang tunai sebesar 4,2 juta rupiah, 3 mata dadu, kertas beberan 3 unit ponsel, 4 unit sepeda motor, hingga pakaian korban pada kasus tertentu. Sementara Satres Narkoba menyita 71,95 gram sabu, 3,27 gram sisa sabu dalam pipet, 30,597 butir pil double L, uang tunai sebesar 2,5 juta rupiah, 10 unit sepeda motor, dan 20 unit ponsel. Lebih lanjut, AKBP Henry Noveri menghimbau kepada masyarakat agar berperan aktif terkait potensi tindak pidana. Yohanes Arberto, Java TV, melaporkan. Terkait dengan maraknya WNI yang bekerja di Kamboja, Perdana Menteri Australia Anthony Albanese berencana akan mengakui negara Palestina di sidang umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada bulan September mendatang. Hal tersebut disampaikan oleh Anthony dalam keterangannya dilansir dari AFP Senin 11 Agustus lalu. Ia menegaskan bahwa solusi 2 negara merupakan solusi terbaik dari umat manusia untuk memutus siklus kekerasan yang terjadi di Timur Tengah serta mengakhiri konflik panjang di Gaza.
Ia juga menambahkan bahwa Australia akan mengakui hak rakyat Palestina untuk memiliki negara mereka sendiri. Ia juga menambahkan bahwa pihaknya akan bekerja sama dengan berbagai komunitas internasional untuk mewujudkan hal tersebut. Adapun keputusan ini menyusul langkah serupa yang sebelumnya dilakukan oleh beberapa negara lainnya seperti Inggris, Prancis, dan Kanada yang juga mengumumkan akan mengakui negara Palestina. Sementara itu, Anthony juga mengkritik pemerintah Israel serta mengatakan bahwa Israel terus menentang hukum internasional serta enggan memberikan bantuan yang memadai. Java TV melaporkan. Dari sektor hukum, Komisi Yudisial atau KY telah melakukan audiensi dengan mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasi Lembong alias Tom Lembong terkait dengan laporan Tom terhadap majelis hakim yang menghukumnya di kasus korupsi impor gula. Adapun dalam keterangannya, KY menegaskan pihaknya tidak akan membedakan laporan Tom dengan laporan lainnya. Hal tersebut diungkap oleh Ketua Komisi Yudisial, Amzulian Rifai, pada Senin 11 Agustus lalu. Sementara itu, menurut juru bicara KY, Mukti Fajar mengatakan bahwa laporan Tom saat ini sedang dalam tahap analisis lanjutan. Namun, ia enggan menanggapi dugaan motif politis dalam kasus yang dihadapi Tom. Mukti hanya menegaskan bahwa pihaknya hanya fokus mendalami alasan di balik penjatuhan vonis 4,5 tahun tersebut. Di akhir, Tom menegaskan bahwa KY akan memproses laporan Tom secara profesional. Akan tetapi, ia belum bisa memastikan kapan waktu pasti pemanggilan majelis hakim yang menjatuhi vonis terhadap Tom. Java TV melaporkan. Beralih ke isu royalti terkait dengan ramainya kabar sejumlah kafe hingga restoran yang takut memutar musik di tempatnya sebagai upaya dalam menghindari pelanggaran hak cipta. Wakil Menteri Koordinator Hukum atau HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Oto Hasibuan mendorong agar Undang-Undang Cipta Kerja segera direvisi. Hal tersebut disampaikan oleh Oto di Jakarta Pusat pada Senin 11 Agustus lalu. Dalam keterangannya, Oto mengakui bahwa peraturan royalti musik memang bermasalah. Ia juga mengungkit disertasinya yang membahas tentang royalti musik dan berujung mengusulkan lembaga kolektif di Indonesia. Oto menjelaskan bahwa masalah royalti terjadi ketika pencipta ini tidak mendaftarkan diri ke LMKN. Adapun para pengusaha seperti kafe hingga restoran yang memang membuat karya tersebut bersifat komersial. Di akhir, Oto menyebut bahwa pihaknya akan membahas bersama DPR untuk menyelesaikan permasalahan ini. Ia juga menyebut definisi komersial harus jelas dalam Undang-Undang Hak Cipta tersebut. Java TV melaporkan. Beralih ke sektor militer, Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI, Sukamta, memberikan tanggapan atas pelantikan 3 Panglima Pasukan Elit Tentara Nasional Indonesia oleh Presiden Prabowo Subianto. Sukamta menyebut bahwa 3 Panglima ini harus menjadi garda terdepan bagi keamanan Republik Indonesia. Hal tersebut disampaikan oleh Sukamta dalam keterangannya pada hari Senin 11 Agustus lalu. Ia mengatakan bahwa keberadaan ketiga Panglima baru tersebut adalah agar berada di garda terdepan Indonesia dalam menghadapi ancaman yang semakin kompleks. Selain itu, Sukamta juga menyoroti tantangan yang dihadapi oleh TNI ke depan, diantaranya yakni peningkatan kemampuan tempur berbasis teknologi mutakhir, seperti penggunaan drone tempur, siber, dan kecerdasan buatan. Kedua, terkait kesiapsiagaan TNI dalam menghadapi ancaman terorisme, infiltrasi intelijen asing, hingga penyelundupan senjata. Di akhir, Sukamta menyebut bahwa pasukan elit tidak hanya tangguh secara fisik, melainkan juga unggul dalam strategi dan teknologi. Sukamta juga menyampaikan selamat atas pelantikan 3 Panglima baru tersebut ke dalam tubuh TNI. Java TV melaporkan. Kabar terakhir pemirsa, Polres Trenggalek bekerja sama dengan Perum Bulog Tulungagung menggelar pasar murah beras di Desa Karangsoko, Kecamatan Trenggalek, Selasa lalu. Adapun kegiatan ini merupakan bagian dari gerakan pangan murah
yang dilaksanakan serentak di seluruh kecamatan di Kabupaten Trenggalek. Kapolres Trenggalek AKBP Ridwan Maliki mengatakan pihaknya mendukung program pemerintah untuk menyalurkan beras murah kepada masyarakat. Adapun total beras yang disalurkan sekitar 97 ton. Sementara itu, harga beras di pasaran saat ini berkisar Rp13.000 hingga Rp14.000 per kilogram. Dalam pasar murah ini, beras dijual Rp12.000 per kilogram dengan pembelian maksimal 10 kg atau 2 sak per orang. Kasat Lantas Polres Trenggalek AKBP Sony Suhartanto menambahkan program ini diharapkan dapat mempermudah dan meringankan beban masyarakat serta akan dilanjutkan di tahap berikutnya. Sementara itu, Sekretaris Desa Karangsoko Slamet Karyanto mengatakan informasi kegiatan telah disebarkan melalui Ketua RT dan grup WhatsApp warga sehari sebelumnya. Untuk Desa Karangsoko tersedia 200 paket beras, masing-masing berisi 1 sak 5 kg. Jadi pada hari ini kita bekerjasama dengan Perum Bulog di Tulungagung melaksanakan gerakan pangan murah di seluruh kecamatan di wilayah Kabupaten Trenggalek. Jadi kita membantu mensukseskan gerakan pangan murah melalui penjualan beras khususnya di wilayah Kabupaten Trenggalek. Total beras yang akan kita salurkan sebanyak kurang lebih 97 ton. Kalau untuk harganya berapa ini, Dan? Kalau di pasaran berapa, terus di sini berapa? Untuk di pasaran, berdasarkan informasi yang kami terima, kurang lebih harga beras yang beredar yaitu 13.000 sampai dengan 14.000. Untuk hari ini kita menjual beras seharga 12.000 ke konsumen yang ada di Kabupaten Trenggalek. Kalau untuk pembeliannya dibatasi nggak, Dan? Per orang maksimal berapa? Untuk pembelian per orang dibatasi maksimal 10 kg atau 2 sak di setiap tempat pembelian. Untuk antusiasme dari masyarakat sendiri seperti apa? Tadi saya keliling ke beberapa kelurahan yang ada di Kecamatan Trenggalek. Kita lihat antusiasme masyarakat cukup tinggi. Rata-rata kurang lebih di desa yang saya datangi tadi sudah menghabiskan 1 ton dalam kurun waktu sekitar 1,5 jam. Harapannya kemudian dengan adanya gerakan pangan murah ini? Harapan kita tentunya dengan adanya gerakan pangan murah, kita bisa membantu menstabilkan harga beras sehingga beras bisa diperoleh masyarakat dengan harga yang lebih layak. Adapun syarat pembelian cukup membawa fotokopi KTP atau KK. Ya, jadi bisa untuk dengan pangan murah ini juga dihimbau kepada seluruh masyarakat lewat Pak RT untuk menyampaikan ke warganya ada gerakan pangan murah ini sudah di lewat WA langsung kemarin. Sudah kelas kemarin mau dikirim, terus hari ini pelaksanaan kemarin langsung ke RT Pak RW. Rencananya kalau di edarnya kan satu hari sampai dengan selesai. Misalnya bisa Karangsoko totalnya 200 pak. Harus bawa fotokopi KTP. Itu atau fotokopi KK. Sehingga warga satu KK dapat bisa diwakilkan, Pak? Bisa. Kalau pengambilan yang penting ada ya. Satu orang maksimal 2. Selain itu, Kapolres menambahkan antusiasme warga sangat tinggi, di mana stok 1 ton beras di setiap desa yang dikunjungi habis dalam waktu sekitar 1,5 jam. Sementara itu, suasana penyaluran di Balai Desa Karangsoko terlihat ramai namun tertib, dengan warga membawa dokumen persyaratan untuk mendapatkan paket beras murah. Kegiatan juga dirangkai dengan pembagian bendera merah putih kepada pengendara yang melintas. Andi Setiawan,
Java TV melaporkan. Baik pemirsa, informasi tadi sekaligus menjadi penutup perjumpaan kita hari ini. Saya Haifatunisa dan segenap tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Selamat sore, salam berita Nusantara.